warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Maulida. Saya dari jurusan PGMI kelas 2D. Dengan NIM 23810707111. Di sini saya akan memaparkan isi jawaban akhir semester saya, yaitu mata kuliah kajian IPA. Selamat mendengarkan. Dalam membandingkan teori abiogenesis dan biogenesis, penting untuk memahami kedua teori tersebut dengan cermat. Berikut adalah penjelasan yang dapat membantu Anda memahami perbedaan dan aspek rasionalitas dari masing-masing teorinya. Yang pertama yaitu teori abiogenesis, menyatakan bahwa kehidupan dapat bermula dari bahan non-hidup melalui proses alami. Contohnya, Aristoteles adalah salah satu tokoh awal yang mendukung teori ini, percaya bahwa makhluk hidup dapat tercipta secara spontan dari benda tak hidup. Rasionalitasnya, teori ini dipandang sebagai awal kehidupan karena mengkaitkan kehidupan dengan proses alami yang tidak memerlukan keberadaan kehidupan sebelumnya. Namun, teori ini masih menjadi misteri dalam prosesnya. Yang kedua yaitu teori biogenesis, menyatakan bahwa kehidupan hanya dapat berasal dari kehidupan yang sudah ada sebelumnya. Ilmuannya yaitu Francesco Redi dan George Palanjani dan Louis Pasteur adalah beberapa ilmuwan yang mendukung teori ini. Rasionalitasnya yaitu teori biogenesis dianggap lebih rasional karena didukung oleh eksperimen ilmiah yang menunjukkan bahwa kehidupan hanya dapat muncul dari entitas hidup sebelumnya. Eksperimen Pasteur dengan eksperimen leher lekukan adalah salah satu contoh klasik yang memperkuat teori ini. Jadi dapat kita simpulkan ya, dalam konteks rasionalitas, teori biogenesis cenderung lebih diterima dalam ilmu pengetahuan karena didukung oleh bukti empiris dan metode ilmiah yang kuat. Eksperimen yang dilakukan untuk mendukung teori ini telah memberikan bukti konkret bahwa kehidupan hanya berasal dari kehidupan sebelumnya. Untuk nomor yang kedua yaitu pernyataan bahwa otot jantung bekerja tidak dipengaruhi oleh kehendak kita, tetapi dipengaruhi oleh saraf otonom, memiliki arti yang penting dalam fungsi jantung manusia. Berikut penjelasan terperinci mengenai makna dari pernyataan tersebut. Yang kesatu yaitu dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot jantung dikendalikan oleh saraf otonom, yaitu sistem saraf yang bekerja tanpa sadar dan mengatur fungsi-fungsi tubuh yang vital, seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Yang kedua yaitu saraf otonom terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf simpatetik yang merangsang aktivitas jantung dan sistem saraf parasimpatik yang menekan aktivitas jantung. Yang kedua yaitu tidak dipengaruhi oleh kehendak kita. Kehendak kita sebagai manusia tidak mempengaruhi kerja otot jantung secara langsung. Artinya, kita tidak dapat mengontrol detak jantung kita secara sadar atau dengan keputusan secara langsung. Otot jantung bekerja secara otonom dan terus-menerus, bahkan saat kita tertidur pun tanpa campur tangan dari kesadaran kita. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan koefisien sistem regulasi otot jantung. Yang ketiga yaitu dampak jika otot jantung dipengaruhi oleh kehendak kita. Jika otot jantung dipengaruhi oleh kehendak kita, hal ini dapat mengakibatkan gangguan serius dalam fungsi jantung. Misalnya, jika detak jantung tidak dipengaruhi oleh emosi atau stres, kondisi ini dapat menyebabkan aritmia, ketidakaturan detak jantung, yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan jantung. Dengan demikian, pemahaman bahwa otot jantung tidak dipengaruhi oleh kehendak kita dan diatur oleh saraf otonom adalah penting untuk menghargai kompleksitas dan keteraturan kerja jantung manusia. Kesadaran akan mekanisme ini juga membantu kita untuk lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan jantung dan mengelola faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi fungsi jantung. Untuk nomor yang ketiga, yaitu fungsi usus buntu dalam sistem pencernaan manusia. Usus buntu meskipun sering dianggap sebagai organ yang tidak memiliki fungsi penting, sebenarnya memiliki peran yang relevan dalam sistem pencernaan manusia. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari usus buntu. Yang kesatu yaitu produksi bakteri untuk pencernaan. Salah satu fungsi utama usus buntu adalah sebagai tempat produksi bakteri yang membantu dalam proses pencernaan makanan.
Bakteri-bakteri ini membantu mencerna serat makanan yang sulit dicerna oleh usus halus, yang dapat gilirannya memperkuat fungsi pencernaan. Yang kedua, yaitu pengawasan nutrisi. Usus buntu juga berperan dalam mengawasi nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa nutrisi dari makanan yang kita konsumsi diserap dengan baik oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Yang ketiga yaitu pengendalian sistem imunitas. Selain itu, usus buntu juga berperan dalam mengontrol sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sel-sel imun tubuh berada di sekitar usus buntu, yang menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat yaitu sumber bakteri untuk produksi vitamin. Usus buntu juga merupakan sumber bakteri yang diperlukan untuk memproduksi vitamin, mineral, dan zat lain yang dibutuhkan tubuh. Bakteri-bakteri ini membantu dalam sintesis vitamin tertentu, seperti vitamin K yang esensial untuk berbagai proses fisiologis dalam tubuh. Dengan demikian, meskipun terkadang dianggap sebagai organ yang tidak memiliki fungsi yang signifikan, usus buntu sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan proses metabolisme tubuh secara keseluruhan. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 4. Kalian pasti tahu kan tumbuhan kaktus? Ya, dia merupakan tumbuhan yang berduri ini jarang memiliki daun, maka semua proses fotosintesis akan terjadi pada batangnya. Tumbuhan kaktus melakukan fotosintesis dengan cara yang berbeda dari tumbuhan lainnya, karena kaktus tidak memiliki daun. Proses fotosintesis terjadi pada batangnya. Batang kaktus memiliki sel stomata yang berguna untuk menangkap cahaya dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis pada kaktus melibatkan jalur CAM atau cross-linked acid metabolisme untuk minimalkan laju fotorespirasi pada malam hari. Stomata kaktus membuka untuk menyerap CO2 yang kemudian bergabung dengan VAP untuk membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat tersebut berubah menjadi malat yang disimpan di vakuola. Pada siang hari, malat mengalami dekarboksilasi untuk melepaskan CO2 dan kembali menjadi VAP. CO2 tersebut digunakan untuk menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 5. Dalam konteks cloning manusia, saya berpendapat bahwa penting untuk mempertimbangkan aspek etika secara mendalam. Cloning manusia merupakan isu yang kompleks dan sensitif yang melibatkan pertimbangan moral, nilai-nilai kemanusiaan, dan dampak sosial yang luas. Beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dalam cloning manusia antara lain. Yang pertama yaitu hak asasi manusia. Cloning manusia menimbulkan pertanyaan tentang hak asasi manusia, identitas individu, dan martabat manusia hasil cloning. Penting untuk memastikan bahwa manusia hasil cloning diperlakukan dengan hormat dan setara dengan manusia hasil reproduksi seksual. Yang kedua yaitu kesejahteraan dan keselamatan. Perlu dipertimbangkan dampak kesejahteraan dan keselamatan manusia hasil cloning serta potensi risiko fisik dan mental yang mungkin timbul akibat proses cloning. Yang ketiga yaitu penggunaan embrio. Etika cloning manusia juga terkait dengan penggunaan embrio manusia dalam proses cloning. Perlu dipertimbangkan apakah penggunaan embrio manusia dalam konteks cloning sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu pendekatan etika dalam menilai cloning manusia. Pendekatan etika seperti deontologi dan teologi dapat membantu dalam memahami apakah praktik cloning manusia sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang ada. Dan dengan demikian, saya berpendapat bahwa dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi cloning manusia, penting untuk selalu mempertimbangkan aspek etika secara menyeluruh, melibatkan berbagai pihak terkait dan memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip moral dijunjung tinggi. Diskusi terbuka, transparan, dan berkelanjutan mengenai etika cloning manusia sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima secara universal. Untuk jawaban yang nomor 6 yaitu satuan tidak baku seperti jengkal, hasta, deva, kaki, jempol, dan lengan tidak digunakan dalam sistem pengukuran resmi.
karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu ketidaktetapan nilai. Variasi antar individu, nilai satuan ini berbeda-beda antar individu. Contohnya, panjang jengkal tangan setiap orang berbeda-beda, tergantung ukuran tangannya. Hal ini menyebabkan ketidakakuratan dan inkonsistensi dalam pengukuran. Perubahan seiring waktu, nilai satuan ini dapat berubah seiring waktu. Contohnya, tinggi badan rata-rata manusia terus meningkat, sehingga definisi depa, jarak antara ujung jari tangan dan sikut menjadi tidak pasti. Yang kedua itu kesulitan reproduksi. Sulit ditiru sih, sulit bagi orang lain untuk meniru pengukuran dengan satuan tidak baku. Contohnya, seseorang mungkin mengukur dengan jengkal lebar, sedangkan orang lain mengukur dengan jengkal tipis, menghasilkan nilai yang berbeda. Ketergantungan pada alat bantu. Beberapa satuan tidak baku membutuhkan alat bantu seperti tali atau tongkat yang tidak selalu tersedia atau terstandarisasi. Yang ketiga yaitu keterbatasan pengguna. Ruang lingkup terbatas. Satuan tidak baku umumnya hanya digunakan dalam konteks informal atau sehari-hari dan tidak cocok untuk aplikasi ilmiah atau perdagangan internasional. Konversi sulit mengkonversi satuan tidak baku ke satuan baku atau sebaliknya bisa rumit dan tidak akurat. Nah, akibat penggunaan satuan tidak baku, ketidakjelasan informasi, penggunaan satuan tidak baku dalam komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakjelasan informasi, kesalahan perhitungan. Dalam konteks yang membutuhkan perhitungan seperti konstruksi atau perbelanjaan, penggunaan satuan tidak baku dapat menyebabkan kesalahan perhitungan dan kerugian finansial. Yang selanjutnya itu menghambat kemajuan. Penggunaan satuan tidak baku dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena menyulitkan pertukaran informasi dan standarisasi antar negara. Jadi kesimpulannya yaitu meskipun satuan tidak baku mungkin praktis dan dalam situasi tertentu, tapi penggunaan dalam konteks formal dan resmi sangat tidak dianjurkan. Penggunaan satuan baku yang terstandarisasi seperti meter, liter, dan gram memastikan ketepatan konsistensi dan kejelasan informasi dalam komunikasi perhitungan dan perdagangan. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 7. Menurut seorang vulkanologis asal Amerika bernama Jim Webster, bumi sangatlah efisien dalam menyimpan udara dalam jumlah yang sangat besar. Hal tersebut disebabkan adanya daur ulang udara atau siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi merupakan rangkaian atau tahapan yang dilalui udara dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Siklus hidrologi dimulai dari proses penguapan, evaporasi, kondensasi, partisipasi, dan terakhir infiltrasi. Yang pertama yaitu penguapan. Penguapan adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Dalam proses ini, udara yang ada di bumi mengalami penguapan ke udara. Karena mendapat panas dari matahari, udara yang mengalami penguapan bukan cuma berasal dari sungai atau laut aja, tapi ada juga yang berasal dari tanaman ataupun es. Yang kedua yaitu kondensasi. Setelah udara menguap ke udara, maka udara tersebut mengalami proses kondensasi atau pengumpalan. Proses ini mengumpal. Kalian tahu kan pengumpalnya itu kayak apa? Ya, jadi awan. Untuk yang ketiganya yaitu persivitas. Awan yang terbentuk lama-kelamaan akan mencapai titik jenuh dan jatuh ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan udara yang biasa kita sebut dengan hujan. Nah, proses ini kita sebut dengan presipitas, tapi untuk beberapa detik kondisi tertentu awan bisa turun ke bumi dalam bentuk salju. Biasanya dipengaruhi oleh cuaca dan juga iklim. Yang keempat yaitu infiltrasi. Udara yang jatuh bumi akan mengalami infiltrasi atau terserap oleh pori-pori tanah. Nah, dari sini air akan mengalir kembali ke laut dan proses daur ulang air akan terulang kembali saat hujan turun. Tidak semua air langsung jatuh ke tanah, tapi ada yang jatuh ke sungai, danau, atau permukaan atas tuban. Tapi balik lagi ke proses penguapan di awal.
Jadi, air yang digunakan manusia tidak akan ada habisnya karena adanya siklus hidrologi. Contoh, air yang dipanaskan akan menguap dan menjadi gas, tetapi gas tersebut akan mengalami kondensasi dan jatuh ke bumi sebagai hujan. Air yang jatuh akan mengalami infiltrasi dan kembali ke laut sehingga proses siklus berulang kembali. Makanya kita gak pernah kekurangan udara ataupun air. Nomor 8. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Protozoa genus Plasmodium. Penularan penyakit malaria terjadi melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit Plasmodium. Nyamuk ini beredar pada petang sampai pagi dan menggigit manusia, menularkan parasit ke dalam tubuh manusia. Untuk menghindari penyakit malaria, beberapa cara pencegahan yang dapat dilakukan adalah: 1. Mengkonsumsi obat pencegah malaria. Minum obat pencegah malaria terutama jika Anda tinggal atau mengunjungi wilayah yang rawan terhadap wabah malaria. Obat dapat diperoleh dengan resep khusus untuk pencegahan malaria. Yang kedua yaitu mengoleskan lotion anti nyamuk khusus malaria. Gunakan lotion anti nyamuk yang mengandung DEET untuk melindungi Anda dari gigitan nyamuk penyebab infeksi penyakit malaria. Yang ketiga yaitu mengambil vaksin. Vaksin RTS adalah vaksin pertama yang digunakan untuk mencegah dan mengurangi resiko malaria. Vaksin ini berguna melindungi seseorang terhadap parasit penyebab utama malaria, Plasmodium falciparum. Yang keempat yaitu menghindari wilayah wabah. Hindari berkunjung ke daerah yang berpotensi terkena wabah malaria. Walaupun infeksi malaria dapat terjadi di mana saja, penyakit ini sangat umum ditemukan di daerah tropis. Yang kelima yaitu melakukan perlindungan ekstra jika Anda masuk kategori berisiko. Lakukan pencegahan dan perlindungan sedini mungkin jika Anda termasuk orang yang beresiko terkena penyakit malaria, seperti bayi, anak-anak di bawah usia 5 tahun, wanita hamil, dan pasien HIV atau AIDS. Yang keenam yaitu menghindari kontak dengan nyamuk. Jangan biarkan nyamuk menggigit Anda karena nyamuk ini dapat menularkan parasit Plasmodium. Gunakan lotion anti nyamuk dan semprotan insektisida untuk menghindari gigitan nyamuk. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap risiko gigitan nyamuk dan kebersihan lingkungan. Meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap risiko gigitan nyamuk dan kebersihan lingkungan dapat membantu mencegah penularan penyakit malaria. Dengan melakukan cara-cara pencegahan di atas, Anda dapat mengurangi risiko terkena penyakit malaria dan menjaga kesehatan Anda. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahannya dalam berbicara ataupun dalam menyampaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.